Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkait oleh Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi hari kita bersuka cita karena Tuhan beri kita lagi waktu dan kesempatan yang baik untuk ada dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selamat datang kita sekalian, dan kita percaya bahwa dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mengalami berkat Tuhan di mana kita memasuki namanya yang masa raya Advent yang ketiga. Selamat datang untuk sekalian, untuk Pak Jeffrey. Selamat datang Pak, sudah ketemu lagi. Tuhan berkati. Lalu saya juga ada Dr. Elda. Selamat datang Dok ke Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Ambil cuti kali ya, bisa ada sama-sama kita dalam masa raya Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kita sekalian selamat datang. Dan saya percaya mari kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga hati kita boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Ketua GPS Saudara Hendrik pada kita sekalian. Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di Advent 3 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita boleh perlambangkan yaitu adalah sukacita. Apakah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita? Amin. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap selalu bersukacita ya, karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa penyertaannya dari hari ke hari. Mungkin kita melalui banyak sekali tantangan, pencobaan, masalah. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Kita di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan penyertaannya sungguh sempurna. Untuk mengawali Advent 3 pada pagi hari ini, kita akan menyalakan 3 lilin Bapak Ibu Saudara. Untuk lilin yang pertama, saya mohon kesediaan untuk Bapak Sarbani, ada ya? Dipersilakan untuk lilin yang pertama. Lalu yang lilin kedua, saya mohon kesediaan Bapak Yobi untuk lilin yang kedua. Lalu untuk lilin yang ketiga sebagai perwakilan anak muda, saya mohon kesediaan Saudari Regina untuk menyalakan lilin yang ketiga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melalui hari demi hari, mungkin kita merasa berat, tapi kita boleh melalui bersama dengan Tuhan kan? Itu semua bukan kekuatan dari kita, tapi kekuatan dari Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi harapan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, tapi hanya karena sumber dari segala kekuatan itu adalah dari Tuhan. Dan pagi hari ini patutlah kita menyembah Dia, kita agungkan namanya. Biarlah di Advent ketiga ini boleh menjadi momen kita boleh mengagungkan, kita boleh bersukacita, merayakan, menyambut Natal itu dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita imani pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopang. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, oh, dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Pujian ini begitu luar biasa. Kita imani pujian ini karena sungguh besar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari depan kita nggak mengetahui ada hal apa yang akan kita alami, tapi kita semua percaya Tuhan nggak akan tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan selalu memberikan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih dalam menyembah, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari. Peganglah tanganku Tuhan, oh, jangan pernah lepaskan, karena Engkaulah harapan dalam kehidupanku. Biarlah semakin hari kami mau mencintai. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lembut kita punya pernyataan bahwa kita nggak bisa tinggal diam dengan kekuatan kita sendiri. Bolehlah kita pada pagi hari ini kita berkomitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui penyembahan ini, mari kita sembah Dia dan kita boleh selalu mengandalkan Tuhan. Bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, oh,
Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami ada di hari perhentian-Mu di Minggu Advent yang ketiga. Terima kasih untuk anugerah kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk beribadah. Kiranya Bapa Engkau suci kuduskan hati kami untuk menyembah Engkau hari ini, supaya kami layak menerima berkat surgawi dari Tuhan. Hamba serahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami yang menyembah Engkau, memuji Tuhan, biarlah kami mengagungkan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami merasakan hadirat Tuhan memberkati kami hari ini. Kami pulang dengan sukacita, membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Baik Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat satu pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-46 hingga 56. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 46 hingga 56, yang dikatakan demikian bagian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Tuhan memberkati kita. Ya, pada pagi hari ini karena kita semua bersuka cita ya, ada nyanyian dari Bala Keselamatan nomor 177 yang mengatakan bahwa Yesus milikku, ku tahu tentu, sungguhlah senang kini hidupku. Oleh darahnya ku ditebus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita pujikan pujian ini tapi dengan semangat ya Bapak Ibu Saudara. Boleh dong bertepuk tangan ya. Kita mau agungkan Tuhan. Yesus milikku, ku tahu tentu, sungguhlah senang kini hidupku. Oleh darahnya ku
ditebus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Ayatnya yang kedua, dengan rela ku menyerahkan segenap hidupku bagi Tuhan. Seribu dirundung kesusahan, mereka datang di penghiburan. Mari bersama-sama memuji. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Ayatnya yang ketiga, dalam Yesusku berbahagia, amin. Walaupun iblis terus menggoda, setiap hari ku bergema pujikan kasih-Nya yang besar. Aku memuji Bapak Ibu Saudara, amin ya. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji Tuhan, go. Sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari. Gak pernah bosan ya memuji Tuhan sepanjang hari. Aku yang abadi, aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Ya, kita masih semangat ya. Rasanya kalau pujian, kalau kita nggak berdiri itu kurang ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Siap-siap soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ulangi sekali lagi pujian ini, tapi dalam ref ya, dan dalam bait kita tuh tangannya lebih semangat ya. Segala gitu ya. Oke ya. Siap, sama-sama yuk. Segala ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yuk, lebih semangat. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya tinggi-tinggi bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
semangat. Soraklah, haleluya. Lebih semangat suaranya. Tinggikan Tuhan, amin. Go, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita ambil nafas sejenak gitu ya. Karena apa? Karena sebentar lagi masih ada pujian. Tapi bolehlah ini di tempat ya. Saya sukanya spontan gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin satu kalimat yang membuat hidup kita sukacita. Satu kalimat ya, coba ya. Kalimat apa ya? Saya coba. Bapak Roni, boleh ya? Satu kalimat yang membuat kita sukacita. Mengucap syukur. Wah, luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mengucap syukur adalah salah satu kunci bagaimana kita boleh bersukacita. Amin. Terima kasih Bapak Roni, luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pujian ini dengan satu pujian yang lebih semangat lagi, yaitu Allah Sumber Kuatku. Mungkin yang masih belum capek, boleh banget berdiri kembali. Kita pujikan Allah Sumber Kuatku. Hanya Yesus, hanya Allah kita, sumber dari segala kekuatan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi ya pujian ini, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama ya kita katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Dengan kemungkinan kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yuk, kuatku dan bagianku selamanya. Allah yuk, Allah sumber. Yuk, yuk, yuk. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita sudah bersuka cita ya pada pagi hari ini. Amin. Kita andalkan selalu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Nah, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di depan kita juga sudah disediakan tempat untuk kita memberikan amplop Natal di depan, dan dipersilakan untuk petugas kolektanya. Untuk petugas kolektan boleh hanya di tempat, karena jemaat akan membawanya ke depan. Sembari kita akan diiringi dengan nyanyian bala keselamatan nomor 343, Tuhan pegang tangan saya. Dipersilakan. Tak tentu hidup di dunia, sempilah jalan ke surga, dimanapun saya ada, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Meski saya sering lemah, saya berserah padanya. Dalam bahaya dan susah, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan. Musik akan memainkan. Kita lanjutkan ayatnya yang ketiga. Kalau habis tugas saya dan meninggalkan dunia, tangannya memimpin saya hingga masuk pintu surga. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, saya mohon kesediaan Bapak Yupito untuk memimpin kita dalam doa. Kita undang bangkit berdiri, kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di surga, pada jam pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan tetap memegang dan Tuhan memegang tangan daripada semua umat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Allah. Kiranya Tuhan menerima pujian kami dan menjadikan dupa yang harum di dalam
kerajaan Tuhan. Tuhan, kami boleh memberikan persembahan Natal. Kami boleh memberikan kantong-kantong kolekte. Kiranya Tuhan berkati yang sudah memberikan dengan lipat kali ganda. Dan biarlah sumbangan-sumbangan Natal yang kami terima, baik yang dari dana eksternal maupun internal, kiranya juga membagi berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan, sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami memohon lebih dahulu Tuhan, berkati akan panitia Natal yang sedang dan akan melakukan kegiatannya di dalam merayakan ibadah Natal maupun perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi dari saudari ketua sampai dengan seluruh jajarannya termasuk opsir pemimpin. Kiranya acara Natal pada tahun ini menjadi berkat bagi semua umat dan bagi orang yang sedang berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Jadikan Tuhan pada masa perayaan Natal ini kami diberikan suatu ketenangan sehingga kami boleh bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Jagai gerejamu Tuhan, agar tempat ini menjadi aman untuk bisa berbakti dan melakukan ibadah perayaan Natal. Tuhan, kami juga merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa atas kebaikan Tuhan yang diberikan kepada semua umat pada pagi hari ini. Tuhan, bimbing kami, kiranya kami boleh lebih mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memasuki dan menambah dari tahun ke tahun, kami boleh mengerti akan kehendak Bapa yang di surga. Tuhan, kami juga berdoa, khususnya sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Persiapkan dan urapi semua umat yang hadir pada pagi hari ini, agar lebih mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu dan sanggup dimeteraikan di dalam kehidupannya. Tuhan, juga kami berdoa kiranya kepada pemimpin yang akan menyampaikan firman, biarlah menjadi berkat bagi semua umat yang hadir pada pagi hari ini. Kami Tuhan, pada pagi hari ini, apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan di dalam hati dan pikiran kami, dan di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dengan leluasa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa khususnya sebentar lagi kami akan merayakan ibadah Natal. Kiranya ibadah Natal pada tanggal 25 boleh merenungkan kembali bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin, amin. Ya, kita semua di tempat ini adalah umat Tuhan yang akan selalu percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah seperti fajar di pagi hari, di mana kita nggak pernah ya sekalipun kita melihat fajar itu terlambat bersinar. Fajar itu selalu tepat waktu. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan akan menggenapi dengan waktu Tuhan yang selalu sempurna. Gak pernah terlambat sedetik pun Tuhan untuk melawat kita. Kita imani melalui pujian ini. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan. Kau
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini lebih dalam lagi, kita menyembah Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu berapa dalam kasih. Kita mungkin berdiri, kita puji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dengan iman kita katakan janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sembah Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Gak pernah terlambat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami selalu boleh diberi waktu yang baik untuk kami membaca firman Tuhan. Sekarang adalah waktu yang baik bagi kami Bapa untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk kami memahami firman-Mu pada pagi hari. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita melihat pembacaan firman Tuhan. Yang kedua di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga yang ke-9, yang dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Filipi 4 ayat 4 hingga yang ke-9.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sebuah tema renungan, yaitu rejoice. Nah Bapak Ibu saudaraku berkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara dengan kata sukacita, maka saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, maka kata sukacita disebut dengan samah, yang itu diberi pemahaman dan pengertian tentang kebahagiaan ataupun kegembiraan. Itu sukacita. Kalau kita masuk dalam kitab-kitab perjanjian baru, di dalam bahasa Yunaninya, maka sukacita juga disebut dengan chairo. Ini artinya adalah kebahagiaan yang besar. Ya, kebahagiaan yang besar. Lalu kalau kita bicara tentang bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya dikatakan to rejoice atau joy, maka itu diartikan tentang sebuah kebahagiaan yang besar dan kebahagiaan yang meluap-luap. Jadi saudara-saudaraku, dari pemahaman, tiga pemahaman ini, maka kalau kita bicara tentang bersukacita atau sukacita, maka bersukacita atau sukacita itu artinya yang pertama adalah keadaan hati yang bergembira, yang tidak sekedar bahagia, gitu ya. Jadi keadaan hati kita yang bergembira, yang tidak sekedar bahagia. Itu yang pertama. Kalau kita belajar pemahaman tentang bersukacita atau sukacita, maka yang kedua juga mengajar kepada kita tentang keadaan hati yang bergembira, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, baik ataupun tidak baik. Ini sukacita. Sehingga berkali-kali saya katakan, kalau saudara baca Alkitab, maka kata sukacita itu tidak pernah dikatakan dengan kata happy, tapi sudah dikatakan dengan kata joy, gitu ya kan, yang disebut dengan kebahagiaan yang besar. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, keadaan hati yang bergembira, yang tidak dipengaruhi kondisi apapun juga. Artinya orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang, apakah dia dalam keadaan-keadaan sulit, dalam keadaan-keadaan tidak sulit, maka dia harus mengeluarkan tentang sebuah keadaan sukacita dan kebahagiaan yang besar, gitu. Jadi dia nggak dimengerti apapun juga. Dan yang ketiga, kalau kita belajar tentang pemahaman kata bersukacita, maka kata bersukacita itu adalah memberikan pengertian kegembiraan yang mendalam, yang timbul dari sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Itu orang yang bersukacita. Jadi waktu dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia punya waktu yang baik dengan Tuhan, maka ada sebuah sukacita. Walaupun ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, tapi waktu dia bisa membangun hubungannya dengan baik dengan Tuhan, memberi waktu untuk doa, baca firman dan beribadah kepada Tuhan, maka timbul yang namanya sebuah rejoice, ataupun yang disebut dengan chairo atau samah, itu kebahagiaan yang sangat besar. Nah saudara-saudaraku diberkati Tuhan, kita kembali dalam Filipi pasal yang keempat. Maka saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca Filipi pasal 4, khususnya ayat yang keempat saudara-saudara sekalian, maka disitu dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya kan? Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara melihat bagian ini saudara-saudara sekalian, ada dua kata bersukacita yang disampaikan oleh Paulus, dan pada bagian sukacita yang terakhir ditekankan dengan sebuah tanda baca, tanda seru. Pemahamannya adalah saudara-saudara sekalian, pada bagian ayat keempat ini saudara-saudaraku, Paulus dengan begitu keras
dengan begitu bersungguh-sungguh meminta jemaat-jemaat Tuhan di Filipi untuk bisa bersuka cita dalam Tuhan. Ya kan? Bersuka cita dalam Tuhan. Bahkan ditambahkan satu kalimat lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pemahamannya saudara-saudaraku, mengapa sampai Paulus menyampaikan itu sampai berulang-ulang kali, sampai 2 kali kepada orang-orang di Filipi, mengajar kepada kita bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang bersukacita. Ya kan? Hidup kekristenan adalah hidup yang bersukacita. Gitu loh. Tetapi kalau kita belajar di belakang itu, hidup kekristenan adalah hidup yang paling sulit bersukacita. Jadi sangat kontradiksi sekali. Firman Tuhan Paulus bilang dengan kata bersukacita 2 kali, bahwa siapapun kita, orang yang percaya kepada Tuhan tuh harus bersukacita. Tetapi di balik itu banyak orang-orang Kristen sangat sulit untuk bersukacita, gitu. Nah, jadi saudaraku, pemahaman ini sangat menarik sekali. Ada penelitian yang mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian. Jika orang gampang marah, ya kan? Jika orang gampang cemas, takut, tertekan, maka penelitian itu mengatakan maka otaknya itu akan mengeluarkan yang namanya noradrenalin. Saya nggak tahu benar nggak, ini ada dokter situ ya. Noradrenalin, apa itu? Itu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua. Jadi kalau ada namanya orang bilang tuh mutu muka tua tapi usianya masih muda, mungkin dia tuh gampang kali tidak bersuka cita, gitu ya. Jadi dia mukanya tua, padahal usia masih muda. Kenapa saudara-saudaraku? Karena dia otaknya itu mengeluarkan namanya noradrenalin, yaitu hormon yang beracun yang dapat membuatnya muda dan sakit dan cepat tua. Jadi kalau umur sudah 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih muda, wajahnya masih muda, nah itu adalah lagi saudaraku. Kenapa terjadi? Karena pada waktu orang menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, maka otaknya mengeluarkan yang namanya hormon beta endorfin, yaitu memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel-sel otak ini saudara-saudara sekalian supaya tetap muda, sehingga itu membuat dia terus hidup dalam sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita belajar dari ayat keempat ini, patutlah kita melihat, oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersuka cita dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi. Nah, mari kita belajar dalam minggu Advent yang ketiga ini saudara-saudara sekalian. Nah, minggu Advent ketiga, maka kita belajar saudara-saudaraku, masa Advent minggu ketiga sering disebut dengan sebagai minggu gembira. Minggu gembira karena apa? Karena pada minggu-minggu Advent ketiga ini kita diajak untuk bersuka cita menyambut kedatangan Kristus dengan segala kemuliaannya yang dilambangkan dengan peristiwa Natal yang semakin dekat. Minggu depan kita masuk Advent keempat, habis itu kita masuk dalam masa Natal. Jadi saudara-saudara sekalian, kita belajar tentang bagian ini. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, maka Nabi Yesaya membuatkan masa gembira ini sebagai datangnya tahun rahmat Tuhan. Gitu. Jadi pada waktu Yesaya katakan tentang tahun rahmat Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, perjanjian baru juga mengatakan tentang minggu gembira. Itu menimbulkan sebuah kesimpulan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang membuat kita bersuka cita karena Natal sudah semakin mendekat, di mana rahmat Tuhan membebaskan dan menumbuhkan kehidupan kita, iman kita, serta puji-pujian kita kepada Tuhan. Sehingga tadi puji-pujian yang saya oleh Henry itu semuanya aku suka cita. Ya kan, biasanya itu lagu itu kan, aku milikmu gitu ya. Ku tahu, tapi kan dia semangat tadi ya. Aku milikmu, ku tahu. Bersuka cita saudaraku. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau kita belajar tentang Advent yang ketiga tentang bersuka cita, maka saudara-saudaraku bukan berarti kehidupan kita itu kita pergunakan dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bukan dengan kemauan kita sendiri. Oleh sebab itu kita pelajari pada masa Advent ketiga ini, bagaimana kita harus bisa tetap menjaga. Bagaimana kita tetap bisa menjaga sikap hidup kita dalam sukacita di dalam penantian kepada kedatangan Kristus. Itu yang penting. Artinya saudara-saudaraku, banyak orang mulai takut tentang kedatangan Kristus. Minggu lalu Ibu Mayor khotbah tentang katakan, wah gak penting lah. Kita kan gak tahu kapan Kristus akan datang begitu. Banyak orang menggambarkan, kalau menggambarkan tentang kedatangan Tuhan pada bagian-bagian Alkitab, maka itu sangat menakutkan. Ya kan? Banjir, gelombang, gempa dan sebagainya. Minggu lalu kita belajar bagaimana Semeru yang meletus dan banjir di mana-mana. Orang mulai takut tentang sebuah kedatangan Tuhan.
Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku diberkati, maka kita harus belajar bahwa di dalam menanti kedatangan Tuhan itu, kita harus bisa tetap menjaga hidup kita dalam sebuah sukacita. Ya kan? Dalam sebuah sukacita. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa menempatkan hidup kita tetap menjaga sukacita menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, kita harus menempatkan iman kita di atas segala-galanya, itu yang pertama. Menempatkan iman kita di atas segala-galanya. Ayat yang ke-6 dari Filipi pasal 4. Bisa diklik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini Paulus menekankan atau menempatkan iman kepercayaan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Artinya saya mau katakan, sebagai rasul Tuhan, maka Paulus pun mengalami suatu keadaan dan kondisi yang sulit dalam kehidupannya. Bukan berarti dia mengalami sebuah zona nyaman, enggak. Dia juga mengalami hal-hal yang sulit. Kalau saudara baca Filipi pasal 4 ayat 12, dibilang gini, aku tahu, ayat 12 ya, aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, baik pun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saudara-saudaraku, Paulus pun sedang mengalami satu kondisi dan keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi kalau saudara balik lihat Alkitabnya, balik kepada ayat yang ke-6, maka dia katakan saudara-saudaraku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau saudara membaca tentang ayat 6 dan ayat 12, maka ini sangat bertolak belakang mungkin. Gak bisa kita pikirkan dengan logika kita berpikir. Gak bisa kita pikirkan dengan otak kita saudara-saudaraku. Kenapa? Sebab di satu sisi Paulus mengalami kesulitan. Tapi di satu sisi dia bicara jangan kau khawatir gitu loh. Ini kan gak mudah. Lalu kalau saudara sedang punya persoalan, anak saudara sedang sakit keras, lalu ada orang sakit bilang, tenang ibu, gak usah khawatir, nanti akan sembuh juga. Gak gampang. Artinya Paulus sedang mengalami sebuah kondisi yang tidak mudah bagi dia. Ya kan? Sebagai pelayan Tuhan, kalau saudara baca dalam ayat 10 sampai terima kasih pemberian jemaat, itu bagaimana Paulus menggambarkan sebuah kehidupan yang sangat sulit. Dari kehidupan yang senang, dia harus menjadi seorang tukang tenda, jual tenda saudara-saudaraku untuk menghidupi pelayanan dan dirinya saudaraku. Kadang dia kelaparan, ketika dia katakan aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelaparan, karena dia sudah mengalami itu. Tetapi dalam satu sisi dia katakan, janganlah engkau, dikatakan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya baca ini saya bilang, gak bisa saya terima dengan akal berpikir saya. Tetapi pada bagian ini saudara-saudaraku, inilah bentuk di mana iman, kepercayaan kepada Tuhan itu ditempatkan di atas segala-galanya. Iman, kepercayaan ditempatkan di atas apapun yang kita hadapi. Menempatkan iman di atas segala-galanya akan membuat kita tetap bisa rejoice, tetap bisa bersuka cita. Dalam kondisi apapun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Yesus sanggup untuk memberkati kita. Sehingga kalau saudara baca Filipi 4:19 yang kemarin saya khotbahkan dalam Natal GPS di Korab 1 Surabaya, dia katakan dalam 19 apa itu? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang mau Tuhan sampaikan. Ini yang mau Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pada waktu Paulus katakan mengucap syukur dalam segala keadaan apapun juga, satu sisi dia dalam keadaan kesulitan, dia menempatkan imannya di atas persoalan apapun juga. Maka saudara-saudaraku, Yesus yang dia sembah, yang dia percaya akan sanggup memberkati dia. Dan ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dalam masa raya Advent ketiga ini untuk menempatkan iman kita atas segala sesuatu. Saya tahu saudara dan saya punya persoalan. Bukan berarti kalau seorang hamba Tuhan ya Pak Jeffrey ya, bukan berarti kita nggak punya persoalan.
Bukan berarti Paulus berkatakan, oh dia enak tuh, Rasul Tuhan, dia pasti senang-senang aja. Enggak. Saudara dan saya sebagai manusia, kita diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan. Kita diperhadapkan dengan namanya kekurangan. Kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Tapi hari kita belajar untuk tempatkan kepercayaan kita, iman kita di atas segala-galanya. Sehingga saudara-saudaraku kita percaya bahwa Yesus sanggup memberkati hidup kita. Kalau saudara baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47, itulah yang dialami oleh Maria. Bisa klik. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, 47. Dan hatiku bergembira, bersukacita, rejoice terjadi. Karena apa? Karena Allah juru selamatku. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, peristiwa itu terjadi di mana Maria tahu dia sedang mengandung. Di luar sebuah hubungan dengan yang bernama tunannya Yusuf. Tetapi saudaraku di dalam kondisi yang sedang mengandung sekalipun, dalam keadaan perut yang sudah mulai besar, ya kan? Dalam kondisi yang dia harus mengalami tekanan-tekanan dari lingkungan di sekitarnya, maka dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Luar biasa. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Justru bisa bayangkan, dia sedang bergumul, dia sedang menghadapi disingkirkan dari kehidupan lingkungannya. Dia sudah berpikir bagaimana keluarnya akan dihina, akan diejek orang, akan dipinggirkan dari sebuah kampung di mana atau kota di mana dia tinggal, saudaraku, karena kehamilannya. Tapi itu tidak membuat dia hilang yang namanya rejoice. Hilang yang namanya kegembiraan. 47 dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia tahu pada waktu Allah tempatkan Yesus di rahimnya, maka dia tahu bahwa dia akan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk hal itu. Untuk menempatkan iman kita di atas segala sesuatu. Ciri-ciri orang yang menempatkan iman di atas segala-galanya, Alkitab bilang dalam ayat yang ke-6 tadi, tapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau orang-orang yang menempatkan imannya di atas segala-galanya, maka ciri hidupnya, tanda hidupnya, dia harus menjadi orang yang hidup dalam doa. Jadi kalau saudara bilang iman saya tinggi tapi engkau malas berdoa, no, you bohong. Bullshit itu. Gak benar itu. Gak benar. Kenapa? Karena orang-orang yang menempatkan iman di atas segala-galanya, dia harus menempatkan doa itu menjadi prioritas. Doa itu menjadi sebuah lifestyle-nya. Doa itu menjadi sebuah bagian yang gak bisa hilang dari hidupnya. Yang terus mau bertemu dan berjumpa dengan Tuhan lewat doa, itu cirinya. Jadi kalau kita mulai gak bisa memiliki iman yang makin kokoh, makin kuat, mungkin saudara dan saya kurang berdoa. Atau malas berdoa. Sehingga kita gak bisa membuat iman kita bertumbuh. Ya kan? Lalu yang kedua kita bilang, ciri orang yang menempatkan iman di atas segalanya, dia harus hidup dalam ucapan syukur. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini yang gak gampang. Oh mayor, aduh sulit lah gitu ya kan. Gimana saya bisa bersyukur, penyakit saya gak sembuh-sembuh, masalah saya gak habis-habis. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang diingini oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, orang bisa bersyukur untuk hal-hal yang baik, benar? Betul? Halo, betul? Jangan banyak berdoa terus gini. Mayor khotbah dia dukung dalam doa nih. Awal sampai panggilan. Ya kan? Kita bisa bersyukurlah, waktu kita semua baik, apa yang kita inginkan terjadi, doa dijawab, kita bilang, oh praise the Lord, Tuhan Yesus baik, oh Allah luar biasa, Allahku hebat, Allahku besar, dan sebagainya. Tapi ada banyak orang yang mulai marah kepada Tuhan, iya enggak? Banyak orang mulai menggerutu, bahkan mulai bersungguh seperti bangsa itu, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena dia diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Ciri kehidupan bangsa Israel adalah contoh bangsa yang benar-benar bisa bersyukur
pada waktu mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat keluar dari tanah Mesir, mereka menyanyi memuji-muji Tuhan, tiba di Marah, mereka haus, mereka mau minum airnya pahit, mereka mulai mengeluh dan bergerutu kepada Tuhan. Berubah dengan seketika. Saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena bersyukur adalah sebuah kekuatan penting yang harus dimiliki oleh orang percaya. Hidup yang kita jalani gak gampang, saudara sekalian. Tantangan, godaan, persoalan ekonomi, keadaan bangsa negara banyak sekali. Gak bisa kita pikirkan. Kadang-kadang kita takut menghadapi hidup ini. Tapi mari kita belajar. Tempatkan iman di atas segalanya. Hidup dalam doa dan ucapan syukur. Maka saya mau katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita harus menjaga sikap hidup kita dalam sebuah sukacita dalam kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 bilang gini, damai sejahtera Allah, ya kan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengenal dan mengerti otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar dengan kata otoritas, maka otoritas seringkali disebutkan dengan wewenang. Hak atau kuasa untuk mewajibkan sebuah kepatuhan, itu otoritas. Kalau kita belajar tentang otoritas Tuhan, maka artinya adalah Tuhan mempunyai hak. Tuhan mempunyai kedaulatan dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan dari ciptaannya. Ini otoritas Tuhan. Dia punya hak, dia punya kedaulatan dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan, ketundukan dari ciptaannya, saudara dan saya. Nah, pada bagian kedua ini Paulus menekankan tentang otoritas Tuhan dengan kata damai sejahtera Allah. Dengan kata damai sejahtera Allah. Waktu saya baca ini, saudara-saudara sekalian, apa artinya? Artinya pada bagian ini, kalau kita berbicara damai sejahtera, maka saya mau katakan, damai sejahtera itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Ingat itu. Damai sejahtera itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan untuk memberikan itu kepada ciptaannya yang patuh pada perintahnya. Jadi damai sejahtera itu bukan hak kita, tapi itu adalah haknya Tuhan. Untuk memberikan kepada siapa yang bisa diberikannya, kepada ciptaannya yang patuh pada perintahnya. Lihat Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Perhatikan itu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Amin. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Titik sampai situ dulu. Saudara perhatikan ayat 27 ini. Perhatikan baik-baik ya. Ada dua kata yang menarik. Kata waktu dikatakan damai sejahtera, kutinggalkan. Dan damai sejahtera itu dikatakan apa? Kuberikan. Saudara perhatikan penulisan kata ku dalam bagian itu, dalam Alkitab saudara sekalian, maka itu dikatakan dan dituliskan dengan huruf besar. Yang menekankan tentang siapa? Tentang Tuhan. Jadi pada waktu dia bilang damai sejahtera ku tinggalkan dan damai sejahtera ku berikan, artinya jelas bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Dan inilah yang saya katakan tadi, otoritas, kedaulatan, haknya Tuhan untuk memberikan kepada siapapun orang yang setia kepadanya, ciptaannya diberikan damai sejahtera. Karena itu haknya Tuhan. Ku tinggalkan dan damai itu ku berikan. Iya kan? Ku berikan. Jelas sekali saudara-saudaraku, itu otoritas Tuhan. Sehingga dia katakan ayat selanjutnya, dan apa yang ku berikan, ayat 27. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi kalau saudara baca ini, ada pemahaman damai sejahtera yang berbeda. Ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Iya kan? Diberikan oleh dunia. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada juga damai sejahtera yang memang itu diberikan oleh Tuhan. Perbedaannya apa?
Kalau kita bicara tentang damai sejahtera dunia, saudara-saudara sekalian, maka itu selalu berbicara tentang kesenangan-kesenangan dunia. Orang bisa mengatakan damai sejahtera terjadi kalau dia memiliki harta yang banyak. Damai sejahtera terjadi kalau dia punya kemewahan-kemewahan. Damai sejahtera terjadi karena dia memiliki apa yang menjadi kesenangan dalam dirinya. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera terjadi waktu dia bisa pergi rekreasi, dia bersih-bersih jalan-jalan. Waktu-waktu ibadah dia pergi ke kesenangan-kesenangan diri sendiri. Wah, di damai sejahtera saya menikmati. Ini damai sejahtera juga. Tapi saya mau katakan, Tuhan bilang itu berbeda dengan yang kuberikan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, itu terbatas adanya. Gak kekal. Sehingga saya katakan tadi, apa perbedaannya joy dan happy? Happy itu terbatas. Orang Medan bilang, happy itu adalah kalau ada uang, ya kan, abangku sayang. Kalau nggak ada uang, abangku tendang. Itu happy, ya kan? Kalau ada uang, kata cewek itu, abangku sayang lah. Kemanapun aku sayang abang lah. Tapi kalau nggak ada uang, abang pun ku tendang, nggak pusing aku. Itu happy. Tapi pada waktu bicara tentang rejoice itu, joy itu, ini yang dikatakan tentang damai sejahtera itu berbeda. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu adalah damai sejahtera yang kekal, yang tidak terbatas. Sehingga kalau saudara baca dalam Lukas pasal pertama, ayat 49 hingga 49 dan 52 ya. Saudara lihat di situ, Lukas 1 ayat 49 dan 52. Di situ kita belajar bagaimana Maria memahami dan mengenal otoritas atau hak Tuhan atas manusia. 49 bilang ini, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa tatahnya demikian orang yang rendah. Jadi kalau saudara baca 49, 52, ini otoritas Tuhan. Ya kan? Pertanyaan gini, kenapa harus Maria yang dipilih menjadi ibu Yesus? Kenapa enggak Elizabeth? Kenapa enggak Marta? Banyak wanita-wanita juga yang setia seperti Maria. Tapi kenapa Maria yang dipilih oleh Tuhan? Gak bisa jawab itu. Kenapa? Karena itu otoritas Tuhan. Itu haknya Tuhan untuk memilih siapa menjadi ibu Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk bisa mengalami otoritas Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa mengalami semua kebaikan Tuhan, kita bisa mengalami kesehatan, bahkan kita bisa mengalami tantangan dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bahwa ini adalah otoritas Tuhan atas hidup kita. Hidup saudara dan saya itu otoritas Tuhan. Saudara bangun pagi bisa nguap dan buka mata, itu otoritas Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar supaya kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh. Tapi mari kita belajar untuk kita dalam kerendahan hati. Mari kita belajar untuk kita tidak menjadi orang malas beribadah. Kita merasa mampu tanpa Tuhan. Otoritas Tuhan mengajar kepada kita untuk kita semakin hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kerendahan hati. Seperti yang saya katakan tadi, Maria tidak menjadi sombong, tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi bangga karena dia dipilih menjadi ibu Yesus. Tetapi ia semakin hidup dalam kerendahan hati. Saudara bisa lihat 48 dari Lukas pasal yang pertama. Dibilang apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tidak bangga. Tapi waktu otoritas Tuhan dalam hidupnya, maka dia semakin hidup dalam sebuah kerendahan hati. Kiranya hari ini kita belajar untuk melihat otoritas Tuhan dalam hidup ini. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Bagaimana kita dapat melihat dan belajar menjaga hidup kita dalam sukacita dalam kedatangan Tuhan. Ayat ke-8. Dibilang gini, jadi akhirnya, dari Filipi 4 tadi ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebuah kebajikan, puji-puji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga saudara sekalian, bagaimana kita bisa menempatkan itu semua? Yang ketiga, milikilah pola pikir Kristus dalam hidup kita. Amin. Pola pikir Kristus. Seringkali saya mau katakan bahwa keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak-dampak yang besar terhadap pola pikir seseorang. Artinya gini,
Dengan kata lain mau saya katakan, apa yang kita pikirkan setiap saat itu pasti dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Itu terjadi. Ya kan? Misalnya saudara-saudaraku, waktu kita mulai berpikir dan melihat gempa bumi, kita melihat banjir dan sebagainya, pikiran kita mulai dipengaruhi. Ya kan? Kita dipengaruhi oleh perkara-perkara kesulitan, sakit penyakit, pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Sehingga saudara-saudaraku yang terjadi akibatnya banyak orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang-orang yang hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, tekanan, putus asa, kebencian, kecewaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar, kita lihat Paulus. Paulus juga ada dalam satu situasi keadaan yang sulit yang dapat mempengaruhi pikirannya, saudara sekalian. Kenapa? Karena pada waktu Paulus menulis surat ini kepada orang di Filipi, Paulus itu ada dalam penjara. Saudara bisa bayangkan, dia dalam penjara. Penjara yang seperti Paulus tempati bukan penjara seperti sekarang yang bisa dibobol, dibakar. Enggak, itu temboknya tebal sekali. Kalau mau kasih hancur-hancur enggak bisa tuh. Makan waktu berbulan-bulan tuh, rapat sekali. Dan tempatnya sangat kecil sekali. Dia ada di penjara, saudara sekalian. Dia sedang juga dalam situasi keadaan yang sulit. Tetapi apa kita melihat, saudara-saudaraku, kita lihat cara berpikir Paulus. Walaupun dia ada dalam penjara pada waktu menulis surat ini, saudara-saudara sekalian, tapi kita lihat bagaimana pikiran-pikiran Paulus. Pikirannya, saudara-saudaraku, sehingga tidak membuat dia kehilangan sukacita. Cara berpikir Paulus sangat berbeda untuk melihat kondisi tersebut. Walaupun dalam penjara. Sehingga saudara-saudaraku dalam ayat 8 dikatakan Paulus justru menasihatkan orang-orang Kristen di Filipi. Menasihatkan saudara dan saya agar pikiran setiap orang-orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar. Pikirannya itu diisi dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang sedap didengar, dan yang semua itu patut dipuji. Dengan pemahaman itu saudara-saudara sekalian, apa mau saya katakan? Mari kita belajar bahwa dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang sedang kita alami, maka penting memiliki yang namanya pola pikir Kristus. Ya kan? Pola pikir Kristus. Pola pikir Kristus apa itu? Pola pikir Kristus adalah memiliki pikiran yang selalu positif. Ya kan? Positive thinking. Berpikir positif, itu penting. Pola pikir Kristus adalah pikiran-pikiran yang tidak dipenuhi dengan kemunafikan. Tetapi pikiran-pikiran dipenuhi dengan ketulusan. Itu namanya pola Kristus. Saudara lihatlah kalau Matius pasal yang pertama ya. Ayat 19 dan 24. Waktu Yusuf ingin meninggalkan Maria. Lalu malaikat bicara kepada dia. Maka ayat 24 itu kalau saudara baca dalam Matius pasal pertama. Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat kepadanya. Kenapa saudara sekalian? Karena dia memiliki pola pikir Kristus. Beda dengan Herodes, pola pikirnya lah pola pikir kemunafikan. Banyak kita seperti itu. Kita tidak memiliki pola pikir Kristus, tapi pola pikir kemunafikan. Pola pikir negatif untuk melihat segala sesuatu. Lihat masalah, oh Tuhan gak baik. Lihat persoalan, oh Tuhan gak benar. Lihat persoalan, oh Tuhan tidak mencintai dan mengasihi saya. Selalu berpikir negatif. Pola pikir Kristus adalah pola pikir positif. Dan selalu hidup dengan sebuah pola pikir ketulusan dan bukan kemunafikan. Dan saya mau katakan, maka disitulah kita akan bisa melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Masa Raya Advent yang ketiga, rejoice, mengajar kepada kita bahwa kedatangan Tuhan pasti terjadi. Tapi mari kita belajar hari ini, tempatkan iman atas segala-galanya. Kenal otoritas Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar memiliki pola pikir Kristus. Ada sebuah pujian mengatakan, ku bersyukur padamu sebab engkau ya kan? Ini pujian sangat bagus sekali. Karena kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan itulah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kalau hari ini saudara mau berdoa di event yang ketiga ini ada waktu 5 menit ke depan. Saudara boleh ambil waktu untuk berdoa. Apakah di bangku anugerah atau tempat saudara-saudara sekalian, adakah sebuah harapan
yang sedang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan? Adakah sebuah rencana dalam hidupmu untuk kau sampaikan kepada Tuhan? Adakah tantangan yang kau sedang hadapi hari ini yang membuat engkau menjadi mundur dalam iman kepercayaanmu kepada Tuhan? Adakah kesulitan-kesulitan ekonomi yang kau hadapi membuat engkau menjadi khawatir dan mulai lupa dengan yang namanya sukacita itu? Mari doakan itu kepada Tuhan dan mintalah supaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Karena apa? Karena Allah yang saudara saya dan sembah adalah Allah yang sanggup melakukan dan memenuhi segala keperluan-keperluan kita menurut kekayaannya. Kita akan puji ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa, saya tetap beri kesempatan 5 menit ke depan. Saudara bisa ambil waktu doa kepada Tuhan dengan apapun yang kau sedang ingin doakan, kau ingin sampaikan kepada Tuhan di masa raya Advent ketiga ini. Dan besok kita akan minggu depan masa raya Advent keempat, dan kita masuk dalam masa raya Natal. Pikiran yang positif, pikiran yang tulus dan tanpa sebuah kemunafikan, itu Tuhan ingin dalam diri kita. Orang-orang yang memiliki hati pola pikir positif, maka doanya menjadi doa yang didengar oleh Tuhan. Kita akan puji ini saudaraku, lebih daripada yang aku pinta, lebih daripada yang aku pikirkan, semuanya yang kau sediakan dalam hidupku. Mari saudara dan saya untuk datang berdoa kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Rasakan hari ini bahwa Tuhan sedang berbicara atas hidupmu, atas masalahmu, dan Dia ingin engkau datang meminta kepadanya supaya Dia memberkati engkau lebih dari yang telah kupinta Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, amin. Berikan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, amin, dan lebih berharga. Mari saudaraku sekalian, maka waktu kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk bertemu dengan Tuhan hari ini. Doakanlah apa yang ingin kau doakan kepada Tuhan hari ini. Kekhawatiran-kekhawatiranmu tuh pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Kiranya hari ini biarlah Tuhan melawat hidup kita masing-masing. Terimalah urapan dan kuasa Tuhan atas hidupmu. Lebih dari apa yang kita minta Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Lebih dari yang telah kupinta, amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan,
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhanku yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, oke, dan lebih Kita akan berdoa saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Kita akan berdoa. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Kalau saudara ingin beri tempat duduk, melakukan itu. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara merasa saudara perlu jamahan Tuhan hari ini, saudara ingin bertelut di hadapan Tuhan hari ini, lakukan itu. Atau beri tempat duduk pun lakukan itu. Saya akan berdoa dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan sedang terlihat atas hidupmu hari ini. Yakini dengan imanmu. Yakin dengan imanmu. Kita nyanyikan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Mau ke depan lakukan, ingin beri lakukan. Dan rasakan lawatan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, amin, yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba doakan setiap anak-anak Tuhan, mereka-mereka yang sedang datang dan telah datang di bangku anugerah. Apapun yang menjadi doa-doa mereka kepadamu Tuhan di masa raya Advent ketiga ini, hamba percaya setiap doa, setiap perkataan yang keluar dari sebuah hati yang tulus kepada Tuhan, maka menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan melawat mereka, Tuhan mendengar setiap seruan mereka, doa-doa mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab setiap doa dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang beri tempat duduk mereka. Hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka. Jawab doa mereka Bapa. Kiranya kuasa Tuhan terlihat atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang duduk dan mereka sedang berdoa juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa-doa mereka. Jadikanlah kami orang-orang yang menempatkan iman di atas segala-galanya. Jadikanlah kami orang yang memahami, mengenal otoritas Tuhan atas hidup kami. Apa yang kami miliki sampai hari ini, itu adalah hak Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Biarlah kami terus boleh hidup dalam kerendahan hati kami Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati kami untuk melihat Tuhan di atas segala-galanya. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berpikir positif dalam melihat keadaan yang kami alami Tuhan. Sehingga kami belajar bagaimana Allah yang kami sembah akan memenuhi segala keperluan-keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami sudah hadir hari ini. Terima kasih kami untuk semua kami yang melayani Engkau. Baik saudara ini telah memimpin ibadah, para singers, para pemain musik, LCD, mengatur sound system, yang mengatur tentang ibadah online ini. Saudaraku, kami berdoa di dalam Yesus, Engkau berkati semua kami. Tim kolektan Tuhan juga berkati, semua kami Tuhan berkati. Kami hamba-hambamu pun Tuhan juga memberkati kami. Makasih untuk semua doa kami Bapa.
Di dalam Yesus kami sudah berucap syukur pada surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin, betul ya, betul ya. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini gak mudah, tapi bersyukur adalah kekuatan penting yang harus kita miliki dalam hidup ini, saudara sekalian. Karena Dialah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia jadikan hidup saudara saya lebih indah dan menjadi lebih berharga dari apapun juga. Amin. Ini lebih indah, katakan lebih, haleluya, dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, katakan sama-sama, lebih indah, amin, dan lebih berharga. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan karena Dia beri kita lebih dan lebih berharga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melihat engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi.